Pandemi COVID-19 tentunya memberi tekanan kepada bisnis perjalanan haji dan umroh akibat penghentian kedatangan jemaah umroh oleh Arab Saudi per 27 Januari 2020, serta seiring dengan keputusan pemerintah untuk membatalkan pemberangkatan haji pada tahun 2020 ini, di mana kondisi ini menyebabkan pihak travel menghadapi kesulitan. Seperti apa dampak corona bagi pelaku usaha perjalanan haji dan umroh? Langsung saja kita sudah terhubung dengan Ustadz Haji Iyah Ulumuddin. Ia merupakan pengelola Biro Haji dan Umroh Yasin. Langsung aja. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat-sehat berarti ya. Ya, alhamdulillah. Ustadz, kan pemerintah kan resmi membatalkan perjalanan haji tahun 2020 ini. Pastikan berdampak ke Ya, agen Biro Haji dan Umroh. Ustadz boleh diceritakan gimana dampaknya di usaha Biro Haji dan Umroh ini? jadi gini, eh, kalau nggak salah itu mulai akhir Februari ya tidak boleh ada jamaah masuk ke Arab Saudi. Ya. Itu ya kita terpaksa harus menghentikan pemberangkatan. Padahal waktu itu sudah ada beberapa jamaah yang mendaftar dan kita tunda sampai nggak tahu kapan. Kemudian untuk haji ya kita punya kewajiban untuk menjelaskan ke jamaah bahwa ini merupakan kebijakan pemerintah dan ini juga kita percaya merupakan takdir dari Allah, kita ambil hikmahnya saja gitu. Berarti untuk dampaknya itu jamaah nggak bisa berangkat ke tanah suci, terus ada dampak lain dari internal perusahaan. Kalau di travel lain saya nggak tahu ya, tapi kalau di travel kami, alhamdulillah nggak masalah ya, walaupun tentu saja penghasilan nggak ada dalam beberapa bulan ini, ya nggak masalah lah kita cari solusi lain untuk biar perusahaan tetap jalan. Ya memang nggak ada penghasilan, tapi sampai sejauh ini nggak ada masalah apapun. Dari Biro Haji Umroh Yasin sendiri nih Ustadz, yang Ustadz Iya, kelola, ada berapa banyak calon jemaah haji yang batal berangkat tahun ini? kalau tahun ini kami rencana mau memberangkatkan sekitar 580 jamaah Hmm, haji. ya. Nah, yaitu yang batal berarti kan ditunda mungkin sampai tahun besok. Sekitar 580-an lah. Kalau jemaah umroh kan uang akan dikembalikan atau di-reschedule keberangkatannya. Nah, untuk jemaah Ya, haji sendiri, gimana ya Ustadz prosedurnya yang batal untuk naik haji saat ini? kalau jamaah haji itu setahu saya uangnya tidak dikembalikan, tapi kan untuk berangkat tahun depan. Jadi, tapi ada sih ada prosedur untuk pengembalian pelunasannya saja. Jadi setoran awalnya kalau di Jawa Tengah kan 25 juta itu nggak bisa diambil, kemudian pelunasan sekitar 11 juta itu bisa diambil, tapi nanti tahun depan kalau mau berangkat ya pelunasan lagi. Tapi sejauh ini saya kira nggak banyak yang ngambil pelunasannya. Mereka membiarkan saja uangnya di rekening Kementerian Agama dan menunggu sampai tahun depan untuk bisa berangkat haji gitu. Kalau boleh tahu Ustadz, untuk apa ya? Untuk prosedurnya biar bisa uangnya pelunasnya itu diambil itu sulit atau enggak? Saya tidak terlalu perhatikan ya karena sampai saat ini jamaah juga nggak ada. Kalau jamaah saya nggak ada yang ngambil pelunasannya. Jadi kemarin sempat dengar infonya nggak sulit, tinggal kita ke Kemenak kemudian ke bank tempat setoran dengan membawa persyaratan-persyaratan. Sebenarnya mudah kalau pengen uangnya cair sekitar 11 jutaan itu. Tapi karena hampir nggak ada yang mengambil uangnya ya saya belum pernah menjalankan pengambilan itu. Baik. Mudah sebenarnya. Kan dampak pandemi corona di Biro Haji da- dampak pandemi corona di Biro Haji dan Umroh Yasin kan pasti akan mengalami potensi pendapatannya berkurang. Nah, selain itu Ya, ada dampak lain nggak seperti PHK karyawan atau kebetulan di tempat kami karyawannya cuma sedikit. Jadi kami itu bekerja dengan sistem keluarga ya. ya, Ada bapak, ada saya sebagai anaknya. Jadi saya cuma punya satu karyawan dan sekarang masih bekerja walaupun nggak ada pekerjaan sebenarnya. Tapi tidak ada PHK karyawan karena karyawan saya cuma satu itu. Kalau di travel lain
saya juga belum mendengar ada PHK karyawan. Entah mereka diberi kegiatan apa, tapi yang jelas pekerjaan memang stop, cuman nggak ada PHK karyawan. Itu yang saya tahu. Kalau di tempat travel lain di seluruh Indonesia, mungkin yang karyawan banyak, mungkin ada juga yang dirumahkan. Tapi saya kurang tahu, kurang begitu tahu. Lalu Ustadz, bagaimana cara agen Biro Haji dan Umroh sendiri dapat bertahan di masa pandemi corona seperti ini? Ya itu tadi, kalau pengeluaran kan kita hanya soal gaji karyawan ya. Kalau operasional tentu saja nggak ada karena nggak ada kegiatan. Nah, untuk mengganti kebutuhan hidup pemilik travel lah, katakanlah begitu, ya kita harus cari alternatif pekerjaan lain. Misal saya sendiri juga kemarin sempat jadi driver ojek online, terus saya juga kebetulan saya pendidikannya lulusan teknik sipil, saya sekarang menggeluti jasa desain bangunan dan pengerjaan bangunan. Itu sebagai alternatif saat pandemi ini, karena nggak ada umroh, nggak ada haji, ya otomatis nggak ada pemasukan. Gitu. Nah, kan untuk mengisi waktu luang Ustadz menjadi driver online sama ini perencanaan gambar gitu ya. Iya, Itu gimana iya. awalnya tuh bisa ada ini nggak sih? Pemasukannya itu sama dengan waktu di biro atau gimana? Ya kalau berbicara nominal ya, kalau bagi saya jelas berbeda, jelas uh, lebih sedikit lah. Tapi kalau cuma sekedar untuk kebutuhan ya masih bisa gitu. Tapi kalau untuk nabung ya nggak bisa tentu saja karena lebih sedikit. Tapi nggak masalah, itu kita jalani aja. Paling juga sebentar lagi normal lagi, pikir saya begitu. Oke, jadi untuk gaji karyawan sendiri Ustadz itu diperoleh dari Ustadz menjadi driver online dan perencanaan gambar itu atau gimana? Enggak, kalau gaji karyawan masih ada anggaran dari, ya mestinya tabungan atau kas keuangan travel kan masih masih ada, dan kemarin-kemarin masih buat gaji karyawan masih bisa lah. Karena kebetulan karyawan saya cuma satu. Nggak bisa membayangkan juga travel-travel besar yang karyawannya puluhan, itu nggak tahu mereka bagaimana. Saya juga jarang komunikasi akhir-akhir ini. Nah, sejauh ini Ustadz pernah ada jamaah yang menuntut pengembalian dana saat dibatalkan jadwal umrohnya maupun hajinya? Kalau umroh memang kami menawarkan pengembalian dana 100%. Tapi sejauh ini ya nggak ada yang ngambil, itu nggak ada. Jadi mereka ketika daftar ya mereka memang niat untuk umroh, entah kapan berangkatnya. Ada beberapa yang sudah lunas dan itu nggak diambil juga. Ada juga yang mereka sudah mendengar tentang corona sebelum itu, mereka daftar tapi belum bayar, itu juga banyak. Jadi simpel aja kan, daftar belum bayar ya udah, mereka bayarnya nanti kalau udah ada kepastian berangkat. Tapi yang sudah bayar nggak ada satupun yang ditarik, nggak ada. Dari bulan Februari sampai Juli Juli 2020 ini ada berapa jamaah umroh yang gagal untuk berangkat ke Tanah Suci? Kemarin itu sampai dengan akhir Februari, saat Indonesia mulai pandemi itu, kami mendapat 51 jamaah yang sebenarnya sudah siap berangkat karena sudah bimbingan manasik, sudah kita beri perlengkapan, paspor sudah punya semua, vaksin sudah punya, tinggal berangkat. Tapi ya itu tadi, ada 51 jamaah yang nunggu-nunggu kabar, dan akhirnya sampai dengan, sebenarnya jadwal berangkatnya kan April, awal April. Ya. Ketika sudah mendekati April masih tidak ada kejelasan, ya kita umumkan ke jamaah ini sudah pasti mundur, entah kapan kita ikut dengan pemerintah Arab Saudi begitu. Berarti selama setelah Februari 2020 kemarin nggak ada jamaah yang masuk ke travelnya Ustadz gitu? Nggak ada. Nah, sejak mulai ada pandemi itu sudah nggak ada orang daftar. Dan memang Kemenak juga melarang travel umroh untuk menerima jamaah. Jadi misalkan ada yang daftar, travel umroh harus nolak karena nanti terjadi penumpukan. Yang belum berangkat aja masih banyak, jangan menerima jamaah lagi gitu. Lalu waktu yang 51 orang yang gagal berangkat itu kan tinggal berangkat nih Ustadz. Apakah
dari travel udah ada pengeluaran untuk pesawat atau hotel gitu gimana? Kebetulan belum ada. Sudah ada sih, tapi sekedar apa ya namanya, tanda jadi untuk pesawat sudah ada. Ya itu tadi ada uang mengendap di pesawat, di maskapai tentu saja. Kalau hotel belum, jadi nggak begitu banyak uang ya. Berarti uang yang keluar itu masih bisa digunakan di penerbangan selanjutnya atau gimana? Ya, kebetulan kami bekerja samanya dengan Garuda. Garuda punya kebijakan boleh reschedule tanpa ada cas biaya, tapi cuma satu kali reschedule. Jadi misalkan kemarin kita menebak-nebak, ini nanti Mei pasti udah bisa nih, terus kita reschedule Mei, nah itu udah nggak boleh diubah lagi. Jadi kita juga ketika mulai ada pandemi, ya kita diem aja, nggak reschedule ke kapanpun. Nanti kalau sudah benar-benar aman, baru kita tetapkan jadwal ulangnya itu. Oke, baik. Ustadz, ngomong-ngomong nih, buat usaha travel, haji, dan umroh, untuk yang awal-awal pengen buka usaha ini, apa yang harus dipersiapkan untuk para pemula usaha biro haji dan umroh itu? Kalau menurut saya ya, yang paling penting itu sebenarnya keahliannya. Jadi, tapi gini, kalau kita mau sebagai pengusaha, ya misal kita nggak ngerti soal haji umroh, kita bisa bayar ustadz untuk menjadi pembimbing misalnya, ya kan? Ya. Terus untuk manajemen juga kita bayar orang juga bisa. Tapi saya kira kalau tidak terjun sendiri, membimbing sendiri itu jamaah percaya, tidak terlalu percaya. Kepercayaan jamaah ke travel berbeda dengan si pemilik yang terjun sendiri. Jadi saya kira nggak semua orang bisa membuat travel umroh karena itu tadi dibutuhkan kemampuan dan yang lebih utama lagi kepercayaan dari jamaah. Ini yang paling utama. Untuk manajemennya sih sebenarnya nggak sulit, cuman yang susah dipercaya masyarakat itu. Kepercayaan masyarakat yang penting ya. Ya. Untuk seperti perizinan gitu-gitu gimana? Kalau perizinan nggak terlalu sulit sih sebenarnya. Ya kita ngajukan ke Kementerian Agama Kabupaten, Kementerian Agama ke kantor wilayah provinsi. Kalau memang reputasi kita bagus, ada banyak jamaah yang percaya, kita punya kantor dan administrasi keuangan dan sebagainya nanti juga akan ditinjau dan itu kalau layak ya kita diberi izin oleh Kementerian Agama gitu. Jadi kuncinya hanya di kepercayaan jamaah. Gitu ya. Harus jujur agar mendapat kepercayaan jamaah. Baik Ustadz, terima kasih buat waktunya udah ngobrol-ngobrol di Tribun Ya. On Cam ya Ustadz. Selamat sama-sama. Beraktivitas kembali. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, itu tadi bincang saya dengan Haji Iya terkait usaha perjalanan haji dan umroh selama pandemi COVID-19. Nantikan obrolan selanjutnya dengan narasumber lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.